Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tematik 4, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Dan yang ketiga, melalui tanya jawab, siswa dapat menentukan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Nah, sekarang diperhatikan, di situ ada teks percakapan, ya. Di buku kalian juga ada. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya Nak. Nah, sekarang diperhatikan, di situ ada menjawab pertanyaan. Nah, tadi ada teks percakapan, sekarang menjawab pertanyaan. Nah, untuk soalnya ya diperhatikan, bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ayo bagaimana ya? Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Di bacaan tadi sudah ada ya. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan ya. Selanjutnya di situ ada mengisi teka-teki silang ya. Yuk kita bareng-bareng mengisinya ya. Di situ ada mendatar dan menurun. Itu sudah ada kotaannya ya. Yang mendatar dulu, nomor 1, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira jawabannya apa ya? Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Jawabannya adalah sudah ada K. Depannya K, kira-kira belakangnya apa? Ada U M A N, yaitu kuman. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit adalah kuman. Sekarang yang menurun, nomor 1 menurun, tidak mengandung air. Nomor 1 menurun, tidak mengandung air, sudah ada huruf K. Kira-kira jawabannya apa? Iya, tidak mengandung air, sudah ada huruf K, berarti kering ya. Kering, tidak mengandung air berarti kering. Terus yang menurun nomor 2, mengandung air. Tadi tidak mengandung air, sekarang yang mengandung air. 2 menurun, berarti di sini ya, 2 menurun, sudah ada huruf A. Berarti kira-kira jawabannya apa ya? Mengandung air, yaitu ada B, S A H, yaitu basah. Mengandung air berarti basah. Nah, itu bisa dipelajari juga ya anak-anak ya. Selanjutnya di situ ada teks bacaan, diperhatikan. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit.
Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, sekarang diperhatikan informasi apa yang dapat kalian peroleh, ya. Informasi yang diperoleh dari teks, kira-kira apa ya informasinya ya? Nah, ini beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari teks. Yang pertama, kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Terus, jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Itu beberapa contoh informasi yang dapat diperoleh dari teks bacaan. Selanjutnya, di situ amatilah gambar berikut dengan teliti. Dilihat gambarnya, kira-kira ini kondisi atau suasana kelas yang bagaimana ya. Dilihat gambarnya, yaitu kondisi kelas yang tidak bersih. Kenapa kelasnya kok tidak bersih? Kalian bisa lihat sendiri di gambar ya, diperhatikan. Karena sampah berserakan ya. Sini ada sampah-sampah berserakan. Terus ada apa lagi? Vas bunga jatuh berserakan. Dilihat vas bunganya pada jatuh semua ya, berserakan. Terus yang ketiga, buku berserakan di lantai. Nah, buku-buku di bawah semua, dilihat di sini bukunya di lantai semua. Terus meja kursi tidak pada tempatnya ya, meja kursi ini mejanya seperti ini, kursinya seperti ini. Itu adalah ciri-ciri kelas yang tidak bersih ya, bisa dipelajari juga ya. Selanjutnya, amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, kemarin di pembelajaran kemarin sudah ada ya cara menari gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Ayo, kemarin sudah dipraktekkan belum ya? Nah, kalau belum, sekarang bisa dipraktekkan lagi ya. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, diiringi kembali dengan alat musik. Nah, alat musiknya seperti ini ya. Kemarin sudah dijelaskan juga. Ada gendang, ada rebana, ada tamborin, juga ada tifa. Nah, kalau alat musik ini tidak ada, kalian juga bisa menggunakan botol plastik bekas ya. Botol plastik juga bisa digunakan untuk alat musik. Nah, selanjutnya, nah ini amati gambar ini ya. Ini ada yang menari, ada yang bermain musik. Nah, kalian juga bisa mempraktekkannya di rumah bersama kakak kalian atau juga bersama dengan adik kalian. Selanjutnya, mengamati gambar, dilihat gambarnya. Kemarin juga sudah belajar ini ya. Ini bangun datar berbentuk apa ya? Bangun datar yang berbentuk segi 5. Kenapa kok bisa dikatakan segi 5? Karena di sini sisinya atau ruas garisnya ada 5. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sisinya ada 5 berarti segi
5. Nah, selanjutnya di situ ada gambar, dilihat gambarnya. Kita hitung dulu sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Kalau sisinya ada 6, berarti nama bangunnya yaitu segi 6. Bisa dipelajari. Selanjutnya diperhatikan di situ, ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut dan titik sudut berikut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang banyak sisi, sudut dan titik sudutnya 3 dan sisi sudut titik sudutnya 4. Sekarang kita belajar banyak sisinya 5, sudutnya 5, titik sudutnya 5, dan banyak sisinya 6, sudutnya 6, titik sudutnya juga 6. Nah, diperhatikan di situ di bawahnya sudah ada gambar. Ya, gambar A, B, C, D, dan E. Nah, kita kerjakan dari yang A dulu. Dilihat ada berapa banyak sisi sudut dan titik sudutnya. Kita hitung sama-sama ya. Yang A, banyak sisinya ada, yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Banyak sudutnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang ini ya, sisi sudut dan titik sudutnya 5. Selanjutnya yang B, kita hitung yang B. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sisinya ada 6. Terus sudutnya ada berapa? Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Terus titik sudutnya bisa diingat-ingat ya, kalau titik sudut ya jadi pojok-pojok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti semua sisi sudut dan titik sudutnya ada 6. Dilihat di situ ya. Yang 6. Selanjutnya yang C, dilihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Terus sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 juga. Terus titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Berarti iya, berarti ini ya, sisi sudut dan titik sudutnya ada 5. Selanjutnya yang D, diperhatikan yang D. Di situ diperhatikan sisinya 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya 5. Sudutnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudutnya juga ada 5. Selanjutnya titik sudutnya, dilihat titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak sisi sudut dan titik sudutnya ada 5. Selanjutnya yang E, diperhatikan yang E. Kita hitung bareng-bareng ya, kalian juga ikut menghitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada 6. Selanjutnya sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudutnya ada 6 juga. Terus titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. Berarti banyak sisi sudut dan titik sudutnya ada 6.
Bisa dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Diperhatikan di situ ada bangun datar yang berbentuk segi 5 dan bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, kira-kira yang nomor 1, itu termasuk segi berapa ya? Kita hitung banyak sisinya ya. Tadi sudah dijelaskan kalau sisinya ada 5 berarti masuk ke segi 5. Kalau sisinya 6 berarti masuk ke bangun datar yang berbentuk segi 6. Nah, yang nomor 1 sisinya ada berapa? Dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5 berarti masuk ke bangun datar yang berbentuk segi 5. Selanjutnya yang nomor 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 2 sisinya ada 5 juga berarti masuk ke segi 5 juga. Selanjutnya yang nomor 4, kita hitung nomor 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi berarti masuk ke segi 6. Selanjutnya yang nomor 3 ini ya. Tadi nomor 4, ini yang nomor 3 dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena mempunyai 6 sisi berarti masuk ke segi 6. Tadi sudah dihitung ya yang nomor 4. Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai 6 sisi berarti masuk ke segi 6. Selanjutnya yang terakhir, gambar nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mempunyai 5 sisi berarti masuk ke bangun datar yang berbentuk segi 5. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.